asli setelah mereka edit agar tampak otentik. Yang ada malah 99,9% palsu. Jadi it doesn't make sense, nggak masuk akal kan? Ngapain dia bilang bahwa seolah-olah itu otentik padahal statementnya adalah palsu. Itu yang saya sampaikan secara in brief ya, nanti akan ditindaklanjuti, akan dielaborasi lebih lanjut oleh rekan-rekan PH yang lainnya. Tapi saya kasih kesempatan pada prinsipal dulu. Pak, tadi ini biar melanjutkan tadi kan sampai tanggal 20 Januari sudah memanggil untuk pemeriksaan saksi-saksi itu ahli ya. Siapa saja itu yang dipanggil tanggal 20 ini? Biar menyambung dengan pernyataan Abang. Biar ada division of labor, pembagian tugas ini orangnya yang akan mengatakan. Oke. Pertanyaan dulu atau ngomong dulu? Boleh langsung dijawab yang tadi. Ya, langsung. Aku terangkan dulu. Baik, rekan-rekan ya, sekalian yang saya jelaskan ini maha penting banget karena ini berkaitan dengan pelimpahan berkas tanggal 13 Januari yang lalu. Nah, kenapa menarik? Karena di tas saya ini lihat ada panggilan untuk 10 orang. Saksi ahli. Ya, ahli dan saksi yang meringankan. Nah, apa yang menjadi menarik, sementara berkas yang katakanlah 3 orang sudah dilimpahkan kejaksaan tanggal 13 Januari yang lalu, sementara kemarin kita mendapat panggilan untuk ahli. 6 ahli, nanti saya sebut namanya, mungkin ada yang sebagian. Yang jelas salah satunya adalah Rocky Gerung. Nah, jelas dipanggil tanggal 22. 6 ahli Tanggal 20. tanggal 20. Dan itu ulang tahunnya Rocky Gerung. Tanggal 20 nanti ini semua ahli dan saksi dipanggil serentak. Saya nggak tahu nanti gimana ramainya Polda Metro Jaya ini. Bayangkan itu semua profesor, ahli dan sebagainya, kecuali 3 itu adalah saksi biasa atau decet seperti kita. Jadi kembali saya katakan adalah yang menarik adalah menurut kami dari praktisi hukum ini nggak layak sebenarnya. Kalau sudah dilimpahkan ke sana, ya kita seharusnya dipanggil di sana. Tapi yang panggil masih Polda Metro Jaya. Tapi let's say kenapa? Karena ada percampuran undang-undang sekarang. KUHP lama, KUHP lama, kawin dengan KUHP baru dan KUHP baru. Barangkali ini ditafsirkan karena banyak sekali peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu. Tapi kami selaku kuasa atau penasihat hukum daripada tersangka ini mengikuti saja. Kita tidak persulit. Mau dipanggil tanggal 20 Januari nanti itu serentak, monggo aja. Yang penting ruangannya di dalam. Kalau ruangan wartawan sih sampai ke Jalan Sudirman juga bisa ya, begitu ya. Oke, jadi saya bacakan ya. Ahli yang kita ajukan, enggak tanggalnya. Ahli yang kita ajukan pada gelar perkara tanggal 15 Desember 2025 itu kita ajukan tanggal besoknya kita ajukan ahli ada 3 orang. 3-3-nya mengikuti gelar perkara. 3-3-nya itu berbicara, memberikan pendapat di gelar perkara. Dan pendapat mereka sangat luar biasa. Saya nggak perlu spill namanya ya. Tapi semua 3-3-nya 2 profesor dan 1 doktor. Kemudian kami susul pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, nggak kebaca Prof. Pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, tahun lalu ya, baru sebulan, tapi tahun lalu sebutnya. Kami ajukan lagi ahli 3. Tidak sebut spill namanya, tapi 1 saya spill khusus. Rocky Gerung, yaitu ahli filsafat, bahasa, dan politik. Kemudian ada saksi, ada church yang lain, ya tidak sebut namanya juga, tapi udah rapat dengan kita, untuk sebab itu disebut saksi meringankan. Jadi rekan-rekan sekalian, keakraban kita untuk tanggal 20 tidak perlu diundang lagi untuk hal ini. Mari kita sama-sama akan dihadiri oleh 10 orang. Dan ada satu lagi nanti Dr. Tifa barangkali yang mengajukan ya. Ada yang profesor perempuan, nanti Mbak Tifa yang menjelaskan itu. Nah, semua ahli ini kita ajukan dari RRT, jangan lupa. Dari RRT, bukan dari lembaga lain atau law firm lain, tidak, tapi dari RRT. Nah, saya kira itu yang perlu dari saya ya untuk tanggal 20 ini. Kenapa tadi ada semacam, bukan aneh ya, yang menurut saya agak sedikit pertanyaan. Udah dilimpahkan ke sana, apa yang terjadi kita tidak tahu. Barangkali
Kalau dipanggil lagi ahli ini untuk BAP, tentu perlu pendapat dari para ahli ini. Itu yang utama. Kami tidak bisa komentar lagi lebih dalam, kan kita masalah kita serahkan nanti untuk tanggal itu dulu. Kemudian mengenai lab, saya jelaskan juga ya. Saya harus baca data karena ini menyangkut lembaga negara. Pada tanggal 31 Desember akhir tahun, kita masih ramai di Polda ini bersama Tifa, semua yang Tifa ya, masih mengerjakan kerjaan ini. Dan disitulah saatnya kita mengajukan laboratorium selain laboratorium forensik polisi yang ada sekarang ini. Kenapa? Kita berhak dong mengajukannya. Kita ajukan pada tanggal 31 Desember yang lalu 3 lab di luar lab Krim Bareskrim atau Polri. Saya sebutkan satu adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini boleh dong disebut karena ini umum. Dan kami suratin resmi. Dan kami kerjasama dengan penyidik di dalam bahwa kami sudah suratin ke sana dan kami juga suratin ke Polda Metro Jaya. Jadi klop, sinergi gitu. Nggak ada yang umpat-umpat. Kemudian yang kedua adalah Lab Krim Pusat Polisi Angkatan Darat, Puspomat. Sama komen, yang kedua ini sudah membalas surat kita. Dan memang sangat gentleman. Puspomat ini adalah Angkatan Darat. Mereka punya laboratorium juga. Tapi dijawab dalam surat itu bahwa saat ini Puspomat ini tidak menangani lagi forensik, tapi khusus menangani narkoba. Oleh sebab itu mereka mohon maaf sebesar-besarnya, ditujukan kepada kita suratnya, mereka tidak bisa melakukannya. Ketiga, ini yang paling canggih menurut saya, Instrument Laboratory and Services UICEN, Universitas Indonesia. Jadi dua hal ini belum menjawab. Bisa juga mereka langsung menjawab penyidik, kita nggak tahu kan? Tapi ya kita tunggu saja. Artinya poin yang saya sampaikan adalah ahli dan ahli adecer dan laboratorium yang kita inginkan independen dilakukan untuk itu. Kalau tanpa itu kami tidak akan terima. Kecuali kalau ditunjukkan ijazah hasilnya sekarang. Tanpa lab itu boleh, karena Mas Roy ini mampu melihatnya. 99% berdasarkan gelar perkara khusus 15 Desember yang lalu, Mas Roy dan kita semua, bukan Mas Roy aja, saya juga ikut mengatakan bahwa semakin nyatalah ijazah itu 99,9% palsu. Karena kita melihat semua, tapi tak boleh dipegang. Nanti Mas Roy yang menjelaskan tidak boleh dipegangnya itu Mas ya. Saya kira gitu Prof dan saya. Terima kasih ya. Ya, masih PH ya? Oh, masih PH dulu. Terserah. Pak Roy aja. PH dulu kali. Ya udah. Oke, komen. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan, jadi insya Allah tidak akan mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun selaku kuasa hukum kami dari Dala RRT. Tadi juga ada Pak Girsang, ya Pak Jamal Girsang. Nanti juga ada Pak Alkatiri dan tentu saja Dr. Tifausia Tiasima. Kita memohonkan izin, Dr. Respon hari ini lagi berada di Bandung, lagi berada di luar kota, jadi tidak bisa ikut membersamai. Pengennya tadi ikut membersamai, tapi ya udah diwakili oleh kami berdua. Nah, yang pertama adalah tadi Mas Refli atau Dr. Refli atau Prof. Refli mengatakan bahwa kita menyambut baik dan sangat mendukung keputusan Komisi Informasi Pusat kemarin pada perkara yang diajukan oleh Dr. Bonatua Silalahi. Yaitu apa? Salinan ijazah milik Joko Widodo yang sudah digunakan, sekali lagi, sudah digunakan pada tahun 2005 dan 2010 di KPU Solo, kemudian 2012 di KPUD DKI Jakarta, 2014-2019 di KPU Pusat, itu sifatnya adalah terbuka dan harus disampaikan kepada publik, ya, karena itu adalah dokumen yang tidak boleh dirahasiakan atau di luar ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut menyusunnya. Karena KIP menandaskan, atau nanti kata Prof. Raffi, itu memperkuat ayat 18 pasal 18 ayat 2 di Undang-Undang ITE bahwa orang yang pernah menggunakan ijazah itu adalah selaku publik yang harus menginformasikan. Jadi nanti di sini kita akan lihat siapa penanda tangan legalisasinya, kemudian tanda tangan dari profesornya, dari rektor, kemudian DK-nya. Dan saya atau kami sudah mendapatkan petunjuk bahwa ada di antara 5 dokumen yang ada di KPUD dan KPU itu adalah tidak berkesesuaian dengan faktanya. Jadi clear banget, ada petunjuknya nanti akan kita informasikan. Kami mendukung penuh, kami mengucapkan terima kasih kepada KIP
Komisi Informasi Pusat yang telah memenangkan suara rakyat. Jadi ini adalah kemenangan rakyat. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi benar kata Pak Jamada Girsan. Kami begitu melihat gelar perkara khusus yang kemudian sosok kertas seperti ini yang ditampilkan, ya, saya langsung saat itu juga tanpa tadi ngalang-ngalang saya langsung bilang, lah ini palsu, 99,9% palsu karena fotonya itu sangat-sangat kontras dan foto ini adalah sangat-sangat tidak berkesesuaian kalau foto itu dikatakan 40 tahun yang lalu. Dan orang lain yaitu Bapak Komjen Polisi Purnawiran Ugraseno kemarin pada saat sidang close yang ada di Solo juga mengatakan, saya kenal langsung dengan Pak Jokowi. Saya lihat foto ini bukan Jokowi, itu seorang mantan Wakapolri loh ya. Jadi mantan Wakapolri yang semoga didengarkan oleh para junior-juniornya di sini. Karena beliau mengatakan orangnya tidak sama. Nah, jadi artinya apa? Jelas betul bahwa bukti yang coba diadukan ini adalah memang tidak berkesesuaian dengan fakta. Apalagi dalam gelar perkara khusus itu, bukti itu dimasukkan dalam plastik begini. Nah, coba kalau itu ada emboss, tangan siapa yang bisa nembus masuk ke plastik? Nggak mungkin, plastiknya tebal, lebih tebal dari ini malah. Ya, jadi nggak mungkin. Kalau di sini ada emboss, apalagi dia mengatakan embus, bukan emboss, embus. Ya, gitu. Di dalam salah satu infotainment cc.com saya rekam itu pernyataannya, itu kan ada embus. Tangan saya meraba, meskipun saya nggak boleh. Ya nggak mungkin raba, kok plastiknya itu nggak sobek, nggak apa-apa. Dan kita juga mengaturkan doa Al-Fatihah kepada pemilik ijazah ini karena adik dari beliau yaitu Pak Rujito kemarin sudah menayangkan ini ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Solo pada citizen lawsuit, boleh dipegang, boleh difoto, bahkan Mas Rujito mengatakan, Pak Taufik juga kemudian Pak Andika juga mengatakan silakan difoto dengan high resolusi. Mohon maaf di sini masih saya kaburkan karena saya waktu itu memang belum meminta izin kepada Pak Rujito. Tapi Pak Rujito sendiri kemarin malah mempertunjukkan ijazah aslinya. Ditunjukkan ada emboss ya, bukan embus ya. Ada emboss, ada watermark dan ada satu lagi yang dia center ya. Nah, itu apa? Nanti akan ada. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya ingin menandaskan bahwa 3 poin tadi itu sangat-sangat penting dan itu sebenarnya saya mengulangi statement Prof. Refli tadi. Apa yang kami lakukan itu sebenarnya justru beda dengan apa yang dilakukan oleh orang bernama Dian Sandi Utama dan Andi Aswan. Didukung oleh ahli abal-abal namanya Joshua Sinambela. Yang justru dialah sebenarnya melanggar. Jadi Andi Aswan dan Joshua Sinambela pada 2 kali tayangan TV, tanggal 19 dan 25 November, live, dia menunjukkan ijazah palsu. Kenapa? Karena justru ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi ini dikoreksi. Sehingga logo Universitas Gadjah Madanya menjadi rusak. Itulah yang harusnya dilakukan oleh kepolisian, menerapkan pasal 32 dan 35. Bukan kami nggak pernah melakukan rekayasa. Yang kami lakukan ini adalah zooming atau magnifying, bukan editing. Ya, zooming atau magnifying itu biasa. Misalnya, saya sering diminta oleh Polda Metro dan Mabes untuk misalnya ada perampokan di supermarket, nggak jelas plat nomor motornya atau plat nomor kendaraannya. Saya diminta menganalisis. Masa saya menganalisis gambar besar ada logo supermarketnya atau apa ya? Enggak, saya zoom ke plat nomor, saya lakukan proses separation, cyan, magenta, yellow, black, kemudian saya pisahkan lagi, teksturnya saya tambahin, saya tingkatkan hue-nya, saya tingkatkan sharpness-nya. Itulah yang kami lakukan. Dan pada saat itu ijazah yang disebut 1120 milik Joko Widodo dan ijazah 1117 milik Sri Murtiningsih, ijazah 1115 milik Pronojiwo, ini beda, teman-teman bisa lihat. A-nya beda. Ijazah milik Joko Widodo, istilah saya waktu itu adalah mencotot ya, mencotot atau keluar. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan statement dari Dr. Tifa bahwa 700 sekian dokumen itu, 709 dokumen itu pun juga diverifikasi. Apa itu kok bisa dijadikan barang bukti? Mestinya satu barang bukti saja cukup. Dan statement yang menarik dari sekali lagi Pak Komjen Ugraseno, kalau yang namanya barang palsu itu yang biasanya disita. Saya kasih contoh, Michael Benyamin Sinaga mengadukan Andi Aswan dan salah satu termo lainnya ya, saya sebut aja ya, namanya Mo1 dari Mo1 TV itu namanya Irjan ya, Laurentius Irjan Bumi ya, itu karena menuduh Michael Sinaga itu kartu persnya palsu. Michael Sinaga memberikan kartu pers ke polisi. Apakah disita kartu pers itu oleh polisi ini? Enggak, dikembalikan. Barang yang asli dikembalikan. Barang yang dicurigai tidak asli disita.
Nah, jadi Pak Komjen Ugrosena juga mengatakan, kok lucu, malah ijazahnya Jokowi itu disita. Jadi sekali lagi itu poin-poin dari saya. Jadi menambahkan apa yang tadi sampaikan Prof. Refli dan juga Pak Jamada, nanti akan tambahkan Pak Al-Katiri dan juga Dr. Tifa. Sedikit saja, saya tambahkan di luar ini sedikit. Sekali lagi jangan percaya dengan foto ini ya. Foto ini adalah hoax. Ini rekayasa AI generated, ya, dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, ini mesra sekali tapi nggak ada. Dan orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf itu. Nah, jadi makanya kita tunggu saja. Kenapa dia? Oh, ya silakan. Ya, nggak ada minta maaf. Ini palsu ya? Palsu ya. Nggak ada. Jadi statement dari ES Egy Sujana dan kemudian Damai Hairul Lubis itu akan membuat orang-orang itu bertanya-tanya. Dan sekaligus orang-orang itu akan membuat suatu pemikiran di kepala, dan pemikirannya adalah budrek mereka, ya. Budrek itu pusing. Jadi silakan orang-orang pusing budrek, ya. Budrek lah, bukan budrek ini pakai ini. Jadi maksudnya tidak ada permintaan maaf dari ES ke Pak Jokowi? Tidak ada. Yang datang ke Solo itu seperti apa? Iya, berdatang aja, makanya tanyakan ke Pak Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis. Saya ketemu Pak Damai Hairul Lubis di salah satu TV kemarin sore. Saya mendengar suara langsung dari Pak Egy Sujana di TV yang lain dalam acara live juga. Pak Egy Sujana mengatakan nggak ada maaf-maafan. Bahkan dia mengibaratkan kedatangan saya dan Damai Hairul Lubis itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi satu lagi Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Ngeri banget, mendatangi Fir'aun. Jadi biarkan orang-orang memperbincangkan itu, silakan budrek. Kami tidak ambil pusing. Kami tidak ambil budrek. Kami RRT tetap solid. Bahkan RRT tetap solid dengan 5 yang lain, bahkan dengan 4 yang lain. 12-nya jangan coba dipecah-pecah dengan politik divide et impera gaya kompuni dulu. Ya. Tanggapan memberikan hadiah buku kepada Presiden. Ya, biasa kalau buku, respon juga kasih buku ke siapa-siapa. Dr. Tifa, saya dan juga kasih buku ke Pak Prabowo juga. Ya. Nggak apa-apa, kritikan. Ya, harus CBM. Ya, jangan cemen. Budrek dan juga memalukan. Nah, sekian, terima kasih. Pimpinan sejati gimana? Ya. Katanya Pak Jokowi pimpinan sejati. Ya tanyakan makanya kan Pak. Ya. Pak, tapi Pak dari di Polda sendiri kan sudah menerima. Nggak apa-apa, silakan diajukan RJ. Dan kemarin kuasa hukumnya juga bingung mendengar statementnya Pak DHL sama Egy. Ini nggak minta maaf kok kasih RJ. Ya udah, makanya. Tapi benar ya, dibenarkan memang sudah mengajukan. Sudah mengajukan RJ. Kapan itu, Pak? Katanya semenjak 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Mending tanyakan langsung lah. Iya, jangan kita. Iya, jangan malu kita ya. Nanti Tapi saya sendiri bakal coba mendatangi. Enggak. Dah, di luar itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi soal Egy Sujana itu tanyakan kepada Egy Sujana ya. Jangan tanyakan kepada kita. Tapi dari acara langsung di sebuah TV dia sendiri mengatakan tidak dilakukan. Dokter Tifa silakan. Oke, boleh. Oke. Baik, ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting ya bagi rakyat Indonesia ya. Terutama juga saya sampaikan ini, saya aturkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa kami bertiga, Roy Suryo, Rizwan Syahnipa, dan saya, Dr. Tifa, itu mengalami diskriminasi, mengalami inequality before the law, ya. Supaya tahu, tanggal 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 tersangka, ya. Tapi sampai dengan hari ini, 5 tersangka yang lain sama sekali belum dilakukan pemeriksaan, ya. Ini buat kami diskriminatif. Kemudian sebelum mereka diperiksa, bahkan kemudian kami bertiga berkasnya dari Polda Metro Jaya per 12 Januari 2026 sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, ini diskriminasi yang kedua. Ini kami mengalami inequality before the law yang kedua. Dan ini sudah di luar batas ya, sudah di luar batas. Namun secara ilmu saya ya, ilmu perilaku, ilmu neuroscience behavior, saya melihat tindak tanduk dari Polda Metro Jaya itu menunjukkan bahwa mereka itu kebingungan. Mereka itu panik, ya, sehingga mereka melupakan undang-undang mereka sendiri, perkap. Mungkin nanti Pak Alkari bisa sampaikan. Mereka juga melupakan apa yang menjadi standar operasional prosedur. Kami, ya, sudah menyampaikan daftar permohonan saksi-saksi dan ahli-ahli, ya, untuk RRT. Tetapi sampai dengan hari ini belum dipanggil satupun.
Bahkan kemudian baru saja kami terima bahwa mereka akan dipanggil tanggal 20 Januari 2026. Sementara berkas kami sudah dilimpahkan ke Kejaksaan 12 Januari 2026. Ini artinya Polda Metro Jaya mengalami kebingungan secara waktu. Ya, kenapa? Kalau berkas dilimpahkan ke Kejaksaan, artinya mereka sudah selesai melakukan pemeriksaan. Berkas sudah lengkap kan? Baru mereka kemudian patut dan layak untuk melimpahkan kepada Kejaksaan. Nah, artinya apa? Polda Metro Jaya kami duga melemparkan bola panas. Mereka kebingungan. Kemudian yang kedua, ya, yang kami mau sampaikan adalah kami juga membutuhkan ini sebagai hak kami sebagai warga negara yang memiliki persamaan hak di mata hukum kita, ya, bahwa kami juga menuntut adanya ketransparansi terhadap 709 dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo, ya, yang dimiliki oleh Joko Widodo itu ada 709 dokumen, ya, yang menurut Badaskrim tanggal 22 Mei 2025 itu sudah di-spill oleh mereka sekitar 55. Ini kalau para teman-teman jurnalis ingat ya, mereka sudah spill sekitar 55 dari 709 dokumen tersebut, yaitu isinya transkrip, isinya registrasi, kemudian isinya foto-foto KKN dan sebagainya. Itu kurang lebih ada 55 dan saat ini sudah kami lakukan penelitian. Nah, kalau Badaskrim sudah spill, berarti kami juga menuntut keterbukaan atas Undang-Undang Informasi Publik terhadap sisa 564 dokumen yang lain untuk kami lakukan penelitian. Nah, teman-teman, dari 709 dokumen kami sudah meyakini bahwa salah satunya adalah soal skripsi. Ya, kami bertiga sudah berkali-kali sampaikan bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Berikutnya lagi, tanggal 22 Mei 2025 juga Badaskrim juga mengeluarkan transkrip nilai, ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985, ya, transkrip nilainya seperti ini. Deskripsi palsu, Ya, Dok. ya, ini skripsi palsu, ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Badaskrim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja, kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli, ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy, ya. Jadi ini adalah ijazah, ijazah, ya. Mas Apri ini. Oke, iya. Yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan, ya. Ini yang ya, yang asli. Ini Iya, ini lulus tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Inilah bentuk ijazah asli. Ya. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat, dari apanya yang paling cetol welo-welo. Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985.
dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985, masa materainya turun? Tidak mungkin kan? Masa materainya turun? Kan tidak mungkin itu, ya? Kan tidak mungkin itu, ya? Nah, jadi dari sini saja belum kita sampaikan ada 11 perbedaan ya. Ini kalau permainan anak-anak itu ya, coba Anda bisa lihat perbedaannya gitu ya. Itu ada 11 perbedaan ya, yang jelas sekali. Nah, terus saya spill boleh ya Mas? Saya spill satu-satu. Soal emboss atau emboss ya. Emboss ini adalah cetakan sebuah cap. Ya. Cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan. Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya tanda tangannya dulu kan, baru dicap. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah, kami bisa pastikan ya bahwa ijazah yang waktu itu diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini ya. Satu, ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2020. Beda. Ya, kami bisa pastikan. Beda. Jadi ada dua versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda ya. Kalau kita lihat dari sisi embossnya, coba teman-teman lihat ya, apakah ada embossnya? Apakah ada embossnya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embossnya. Ya, memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embossnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa emboss itu tidak merupakan sebuah cap timbul yang tetapi printing ya, karena yang kami lihat dan sudah kami raba pada ijazah asli ini Bisa diraba itu. ya, embossnya itu ceklok ya, ceklok artinya cetak tinggi, ceklok ya, cetak tinggi, dan itu susah sekali untuk dipalsukan teman-teman ya, karena itu ada ornamen rahasianya pada emboss itu. Jadi dia bukan semata-mata seperti bulat seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, sahabat saya itu teman saya Tulistyo Sigit Prabowo ya, untuk janganlah memberikan buah mangga yang karbitan, buah mangga yang masih mentah tapi dikarbit ke kejaksaan. Anda harus profesional, sebagaimana yang diminta ya, bahwa kepolisian itu harus melakukan reformasi total, termasuk di sini. Jangan berikan mangga mentah karbitan kepada kejaksaan. Yang ada nanti pingpong sana pingpong sini ya. Karena kejaksaan udah pasti akan mengembalikan lagi berkas itu kepada kepolisian. Biayanya besar sekali yang harus ditanggung oleh negara ini, ditanggung oleh pajak kita ya. Setiap kasus ini menghasilkan membutuhkan biaya besar sekali ya, ratusan juta bahkan mungkin miliaran. Masa kita semua akan kalah melawan satu orang yang jelas-jelas melakukan pemalsuan. Baik, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kawan-kawan, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa ada beberapa versi jasa Jokowi yang sudah keluar dan sudah kita dapatkan juga, yaitu mulai dari KPU Solo 1, KPU DKI 2, KPU Pusat 3, Dian Sandi 4, Barreskrim Mabes Polri tanggal 22 Mei 5, dan terakhir di gelar perkara 6. Jadi ada 6 versi. Nah, 6 versi itu kita meyakini itu tidak sama, beda. Entah satu atau dua, yang jelas beda. Karena itu kalau ada satu saja beda, berarti ada yang benar, ya kan? Tidak mungkin kemudian dua-duanya asli. Yang ada adalah
dua-duanya palsu pasti begitu ya. Oke. Ada yang mau nambahkan lagi? Pak Giri, silakan. Terima kasih. Ini menarik ya. Saya ikut gelar 2 kali. Kenapa? Oke, maaf. Saya ikut gelar 2 kali, baik itu gelar yang pertama maupun kedua. Jadi teman-teman ini rata-rata 6 jam ya, saya 12 jam. Jadi saya tahu dua-duanya, gitu kan? Dan kami terlibat di situ. Yang jelas di dalam gelar itu, Direktur Reskrimum waktu itu memerintahkan, ingat ya, memerintahkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan saksi adekat maupun ahli adekat, saksi yang meringankan maupun ahli yang meringankan. Tapi faktanya tidak dilakukan. 2 hari setelah itu malah diumumkan keputusan gelar, maka mereka ini tetap tersangka. Nah ini kan banyak ya, ini selain di masalah teknis, masalah formilnya aja banyak kejanggalan. Yang namanya gelar itu kan digelar, seharusnya dibuka. Gelar karpet contohnya nggak mungkin yang ngeluntung, ini digelar semuanya. Seharusnya 709 itu dibuka dalam gelar. Ada 709 dokumen konon kabarnya. Itu disampaikan, tapi tidak disampaikan pada kami. Dan yang menarik lagi, kemarin itu sudah disampaikan bahwa ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya kan? Nah, namanya dilimpahkan, namanya apa itu? Tahap pertama ya, Mas Fadli ya. Tahap pertama, ya kan? Itu kepolisian sudah tidak punya kewenangan lagi. Karena sudah dilimpahkan. Kalau memang ada pemeriksaan, itu adalah perintah dari kejaksaan. Petunjuk. Pertanyaan saya, pemeriksaan yang nanti ini inisiatif dari kepolisian, apa memang permintaan dari kejaksaan? Karena kami yakin kejaksaan pasti meminta itu. Karena kejaksaan akan timpang jika memutuskan sesuatu yang mana hanya satu pihak yang diperiksa. Kami yakin. Dan juga itu belum selesai. Nanti ada P18, P19 dan sebagainya. Ya kan? Satu hal lagi, bukti itu adalah ijazah. Seharusnya jaksa nanti itu meminta bukti ijazah yang sudah jelas asli atas putusan pengadilan. Nggak bisa dia katakan asli, ya kan? Oleh sebab itu kami sangat yakin bahwa jaksa sangat profesional. Apalagi unsur-unsurnya sudah dikatakan tadi oleh Bang Refli, tidak ada yang kena unsur-unsur itu. Saya yakin bahwa jaksa selama ini yang saya tahu sangat profesional. Saya tidak yakin akan memp21-kan masalah ini. Saya tidak yakin. Nah itu aja. Oke, minta tanggapan dari Bapak dengan Ibu Dr. Tifa dong. Soal ini kan proses hukum tetap berlanjut nih dengan perlimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Siapkah nanti menjalani persidangan? Oh nggak apa-apa, dilimpahkan. Itu ada proses namanya P19. Nanti ada juga kalau sudah sempurna namanya P21. Nah ini jaksa peneliti itu harus benar-benar detail. Kalau objektif, aku yakin pasti akan dikembalikan. Karena apa? Baca berita acara pemeriksaan kami. Ya, nggak jelas peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2025. Nah kami dan 26 Maret. Kami tuh nggak ada di 2 peristiwa itu. Saya, Dr. Tifa, Dr. Risma nggak ada. Masa di situ suruh cerita apa yang ada? Saksi atau terlapor itu harus bisa menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar sendiri. Nggak boleh kita hanya mendengar katanya, kata itu testimoni di audit. Maka kalau ini sudah dilimpahkan, saya hanya ingat peristiwa tahun 2017 ketika Jokowi ada di Fakultas Kehutanan. Ya, nanti akan balik. Itu jangan salahkan kalau nanti balik sama kas. Ya, itu ya. Jadi siapa aja yang Boleh. Tanggapan Putra nanti dia akan. Coba ditanya. Oh, terkait permintaan maaf VS kepada Pak Jokowi gimana? Gini, saya mau menyoroti soal tanggal 8 Januari 2026-nya. Ketika Egy Sujana dan namanya Hari Lubis itu datang ke kediaman Pak Joko Widodo. Nah itu ada 2 konsep seharusnya ya, karena mengingat mantan Presiden Joko Widodo ini kan sedang sakit ya, kita semua juga tahu kan. Saya sendiri sebagai orang yang mastering saya dalam bidang imunologi, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa beliaunya terkena autoimun dan betul-betul membutuhkan perawatan yang sangat-sangat intensif. Jadi saya sangat menyayangkan kepada orang-orang dekat beliau, keluarga dekat beliau itu masih menerima tamu yang bertubi-tubi, itu kasihan sekali beliau. Saya tuh kasihan sekali gitu. Nah harapan saya adalah Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis itu datang untuk besuk.
Ya, saya sebetulnya harapan saya itu datang untuk besuk, selayaknya orang sakit dibesuk, kemudian ditenangkan, didoakan semoga Pak Joko Widodo segera sembuh, kan begitu. Harapan saya ya. Saya sendiri belum ketemu sama Bang Egy dan Bang Damai sendiri ya. Mudah-mudahan sebagaimana namanya Bang Damai kan damai mendamaikan, seperti itu ya harapan saya. Lalu Bang Egy juga kan memang beliau juga suka mendoakan orang, betul. Mudah-mudahan beliau memberikan. Jadi artinya tuh sebetulnya ada sebuah mekanisme secara behavior ya, bahwa kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu adalah sebuah kedatangan yang dimaksudkan untuk menenangkan batinnya Pak Joko Widodo. Ya, menenangkan batinnya. Kan Pak Joko Widodo kan panik. Ya, beliau itu kan kita tidak pernah menuduh beliau memasukkan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Pak Joko Widodo yang memasukkan ijazahnya. Berarti ada pihak X ya yang beredar di luar sana, yang belum muncul, yang merupakan pelaku dari pemalsu ijazah itu. Jadi sebetulnya dari sejak awal, sejak tanggal 30 April 2025, itu Pak Joko Widodo itu salah sasaran. Kami melakukan penelitian terhadap dokumen, bukan melakukan tuduhan terhadap Pak Joko Widodo. Data publik. Iya, dan itu adalah domain publik yang kami lakukan penelitian. Jadi ini dari awal sebetulnya saya berharap seperti Pak Al-Katiri tadi sampaikan, bahwa kejaksaan harus profesional dan mudah-mudahan menggunakan kecerdasan yang maksimal begitu ya, yang bisa kita bantu agar bisa melihat ujung pangkal dari peristiwa ini. Sekali lagi, Pak Joko Widodo merasa dicemarkan nama baiknya karena dituduh melakukan pemalsuan ijazah, padahal kami sama sekali tidak pernah satu kata pun kami tidak pernah mengatakan Pak Joko Widodo melakukan pemalsuan ijazah. Tetapi ada ijazah palsu yang beredar di internet, berarti kan ada pembuatnya ya. Nah, kami yakin ya, bukan kami yakin ya, kami secara saintifik tidak boleh mengatakan kami yakin ya, tetapi kita perlu menduga bahwa sebetulnya Pak Joko Widodo jangan-jangan tidak tahu menahu juga tuh tentang pemalsuan. Nah, ini kan sebuah hal yang harus kita bongkar bersama-sama ya, rakyat Indonesia semuanya ya, gitu ya. Jadi sekali lagi kedatangan beliau berdua, Pak Egy Sujana dan Pak Bang Damai Hari Lubis, saya harapkan itu menjadi sesuatu yang menenangkan hati Pak Joko Widodo. Ya, Itu tapi Pak sendiri akan sana juga nggak? Loh, saya di sosmed udah berkali-kali sampaikan keprihatinan saya sebagai dokter yang menekuni bidang imunologi. Ini mastering saya bidang imunologi. Dari sejak awal, begitu melihat beliau liburan di Bali, padahal untuk penderita autoimun itu sangat dilarang untuk berjemur kena matahari. Maka saya bilang di sosmed, bahkan saya berkali-kali sudah sampaikan, kalau memang Pak Joko Widodo berkenan, ingin dibantu treatmentnya oleh Dokter Tifa dengan senang hati, saya akan membantu pemulihan beliau dengan senang hati, wallahi ikhlas ya. Bahkan karena tidak ada juga tanggapan ya, respon yang positif dari keluarga ataupun dari orang-orang dekatnya Pak Joko Widodo maupun termul ya. Saya kemarin sudah buat daftar ya, seminggu yang lalu saya sudah buat daftar pusat-pusat autoimun terkemuka di dunia. Silahkan Pak Joko Widodo bisa memilih. Yang di Amerika saya sudah berikan alamatnya, yang di Jerman saya sudah berikan alamatnya, bahkan yang di Israel juga saya berikan alamatnya. Silakan, kalau memang tidak mau dibantu sama Dr. Tifa nggak ada masalah. Oke, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Ya, Amin. Oke, ini penutup ya. Jadi kalau kita lihat dari semua rangkaian peristiwa ini, kita lihat penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional ya. Karena sampai pelimpahan itu kita tidak melihat sebuah dasar hukum yang kuat untuk menersangkakan mereka. Dan bahkan kelihatan keraguan mereka setelah dilimpahkan baru diperiksa lagi saksi dan ahli. Jadi mereka sudah limpahkan, tapi nanti tanggal 20 Januari ada kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Karena itulah ya, kalau memang tidak kuat ya kenapa tidak dihentikan aja kasus ini. Kasus ini dihentikan maksudnya penersangkaan. Tapi pengungkapan bahwa ijazah itu asli atau tidak, harusnya itu dibuat terang kepada masyarakat Indonesia melalui citizen lawsuit di Solo itu. Atau barangkali ada gugatan pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Tetapi mempidanakan orang dengan dasar-dasar tidak jelas itu namanya zalim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.